Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Apriansa Pratama. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan laporan pembuatan aplikasi untuk membantu UMKM. Anggota kelompok 3 diantaranya pertama ada Arsya Alifian Widiatmoko, yang kedua ada Dinia Nur Aprilia Anggraini, yang ketiga saya sendiri Faisal Apriansa Pratama, yang keempat ada Hilmansyah, yang kelima ada Dina Priskila Simbolon, yang keenam ada Raden Muhammad Hafiz Sumantri. Latar belakang pembuatan aplikasi ini yaitu penggilingan padi merupakan sebuah proses terciptanya sebuah beras. Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas usaha penggilingan padi, kami berencana membuat sebuah program aplikasi untuk mengabdi kepada masyarakat sebagai mahasiswa yang bermanfaat dan berguna untuk sekitar. Mulai dari proses awal, yaitu pengambilan data yang dilakukan dengan cara wawancara, sampai pembuatan program aplikasi untuk digunakan pada penggilingan padi ini. Kami membangun sebuah program aplikasi untuk toko yang sering disebut dengan Helar Kopo yang bertempat di Dusun Sukamanah, RT 1 RW 1, Desa Sukakerta, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis. Aplikasi yang kami buat diharapkan dapat berguna untuk kemajuan toko Helar ini karena aplikasi ini dapat membuat proses transaksi menjadi lebih cepat dan mudah karena mampu menghilangkan proses manual dan memakan waktu dan tenaga, seperti mencatat pesanan dan menghitung total bil pelanggan. Metode penulisan. Metode pengumpulan data pertama dilakukan wawancara dan observasi. Analisis data yang kami lakukan di sini adalah metode deskriptif, yaitu mengamati keadaan usaha penggilingan padi dengan apa adanya, sehingga data yang diperoleh valid dan melalui proses analisis. Data tersebut diolah menjadi sebuah sistem informasi berupa aplikasi yang dapat membantu kinerja dari proses usaha ini, khususnya pembukuan yang biasanya dicatat secara konvensional menjadi lebih terstruktur dan memudahkan secara komputerisasi. Selanjutnya, perancangan flowchart, pseudocode, sketsa, atau mockup aplikasi ini. Setelah proses perancangan konsep pada menu project pada Java NetBeans, kami membuat alurnya pada flowchart sebagai uraian proses yang terjadi pada saat menjalankan aplikasi, di mana dari awal hingga proses input dan output pada setiap menu. Perancangan konsep secara UI atau User Interface berkaitan dengan desain aplikasi. Di sini kami menggunakan aplikasi Pensil sebagai salah satu aplikasi pendukung untuk pembuatan desain dan mockup aplikasi berupa gambaran awal untuk konsep aplikasi dalam mempertimbangkan tata letak desain sehingga akan memberikan UI yang friendly user dan seimbang sesuai dengan fiturnya yang menyesuaikan sehingga multifungsi. Dalam perancangan flowchart, tim kami menggunakan WebDraw.io membuat flowchart secara online melalui sebuah website. Selanjutnya, untuk flowchart dimulai dari flowchart form login. Pertama start, lalu tampilkan tampilan login, selanjutnya input username dan password, lalu ambil data dari database, lalu di sini ada flowchart tabung untuk database dengan arah bolak-balik. Selanjutnya decision, apakah hasil pengambilan dari data kosong? Jika iya, username dan atau password salah dan kembali ke proses input username dan password. Jika tidak, maka dilanjutkan ke selanjutnya MM. Untuk mockup-nya seperti ini. Selanjutnya untuk flowchart from main menu. Agak kurang jelas, saya coba perbesar. Dilanjutkan dari MM, lalu di sini tes koneksi DB. Apakah DB terkoneksi? Jika iya, maka tampilkan main menu. Jika tidak, maka N, selesai. Lanjut, jika sudah tampilkan main menu, akan muncul menu kasir, menu daftar pelanggan,
ketiga riwayat transaksi, yang keempat keuntungan, yang kelima daftar supplier, yang keenam daftar barang, ketujuh daftar petugas, 8 about, 9 help. Lalu di sini ada decision. Decision pertama, 1 menuju kasir diberi nama F1. Yang kedua menuju daftar pelanggan dinamai F2. Yang ketiga menuju riwayat transaksi dinamai F3. Yang keempat menuju keuntungan dinamai F4. Lalu yang kelima daftar supplier dinamai F5. Yang keenam daftar barang dinamai F6. Yang ketujuh F7 dinamai daftar petugas. Yang ke-8 about dinamai F8. Yang ke-9 help dinamai F9. Selanjutnya jika memilih exit, lalu jika exit ya maka akan selesai, jika tidak maka akan kembali ke main menu. Next. Nah, seperti ini mockup untuk main menu tadi. Selanjutnya flowchart from kasir transaksi barang. Dimulai dari F1 yang tadi dilanjutkan, lalu transaksi barang. Selanjutnya input harga produk dan input berat dibeli. Lalu decision, apakah input kosong? Jika kosong maka akan kembali ke input. Jika tidak maka akan diproses total harga sama dengan harga produk dikali berat dibeli. Lalu akan menghasilkan output total harga. Lalu proses simpan transaksi di database. Lalu selanjutnya decision transaksi lain. Jika memilih ya maka akan kembali ke atas ke input produk lagi. Jika tidak maka akan kembali ke main menu. Lalu ada transaksi untuk menghitung jasa jika memilih jasa. Selanjutnya flowchart kalkulator jasa. Fitur ini digunakan untuk menghitung berat beras yang harus dibayarkan oleh pelanggan yang membayar jasa penggilingan menggunakan beras. Dimulai dari F1A, lalu kalkulator jasa, di sini langsung ke harga beras sama dengan 9.500, harga jasa sama dengan Rp350. Lalu inputkan berat padi dalam satuan kilogram, lalu ada decision hitung, jika tidak maka akan kembali ke kalkulator jasa, jika iya maka akan diproses total harga sama dengan berat padi dikali harga jasa. Selanjutnya beras bayar jasa, yaitu berat beras yang harus dibayar sama dengan total harga dibagi harga beras sama dengan berat beras yang harus nantinya dihasilkan berat beras yang harus dibayarkan, dan kembali lagi ke F1. Untuk lookup menu kasir seperti ini nanti terdapat dua pilihan, yaitu untuk pembayaran dan kalkulator jasa. Untuk pembayaran mockupnya seperti ini, dan untuk kalkulator jasa seperti ini. Selanjutnya flowchart form daftar pelanggan. Dimulai dari F2, lalu tampilkan form pelanggan, lalu ambil data pelanggan dari database. Selanjutnya tampilkan pelanggan, lalu ingin mengedit pelanggan. Jika iya maka terdapat pilihan create, edit, dan delete. Di sini ada decision edit data. 1 create untuk menambahkan, lalu dinamakan F2C. Lalu edit untuk mengubah dinamakan F2E. Yang ketiga delete dinamakan F2D. Jika ingin mengedit data memilih tidak, maka terdapat decision untuk kembali ke main menu. Jika iya maka akan kembali ke R ke main menu. Lalu di sini ada juga memilih tidak, apakah ingin mencari pelanggan. Jika iya maka inputkan nama pelanggan, lalu cari berdasarkan nama pelanggan di database. Jika tidak maka akan kembali ke ambil data dari database, kembali ke awal. Untuk selanjutnya CRUD-nya,
F2C yaitu untuk menambah pelanggan, lalu tampilkan form tambah pelanggan, lalu input nama, nomor HP, dan alamat, lalu jalankan query insert, lalu kembali lagi insert di database, lalu kembali lagi ke F2. F2D untuk delete, tampilkan form delete pelanggan, lalu pilih pelanggan, lalu jalankan query delete from, lalu ke database dan kembali lagi ke F2. Selanjutnya F2E yaitu untuk edit, lalu di sini edit nama pelanggan, telepon, alamat, lalu jalankan query update tabel dari database dan kembali ke F2. Untuk mockupnya seperti ini, terdapat dua pilihan yaitu daftar pelanggan untuk melihat daftar pelanggan dan input data pelanggan untuk menambah data pelanggan. Untuk input pelanggan seperti ini tampilannya, dan untuk daftar pelanggan seperti ini. Selanjutnya flowchart form riwayat transaksi. Dimulai dari F3, lalu selanjutnya tampilkan form riwayat, lalu ambil data dari database, lalu selanjutnya tampilkan data riwayat, terus selanjutnya ada decision. Ingin clear data, jika tidak kembali ke main menu, ada decision lagi, jika iya langsung ke main menu. Lalu jika ingin clear data memilih ya, clear riwayat data, jika iya masukkan reset password, lalu pilih proses clear data dan kembali lagi ke tampilkan form daftar riwayat. Jika saat clear data riwayat memilih tidak, maka akan tampilkan data riwayat lagi. Untuk mockupnya seperti ini. Nah, saat diklik history tadi, maka akan muncul seperti ini untuk form riwayat transaksi. Selanjutnya ada flowchart keuntungan. Flowchart keuntungan dimulai dari F4, lalu tampilkan form keuntungan, selanjutnya input from tanggal awal dan tanggal akhirnya. Lalu jalankan query select dari database. Selanjutnya, kurang jelas saya perbesar. Di sini setelah select dari database, lalu X sama dengan 0, lalu ada decision, apakah X kurang dari jumlah data? Jika iya, maka total tambah sama dengan data titik total harga. Total modal tambah sama dengan data total harga modal. Data titik total harga modal. Lalu selanjutnya proses X tambah sama dengan 1. Lalu kembali ke decision. Jika X kurang dari jumlah data sama dengan tidak, maka keuntungan sama dengan total dikurangi total modal. Lalu selanjutnya tampilkan keuntungan, lalu ada decision, ingin mengganti tanggal. Jika iya, maka akan kembali lagi ke pemilihan tanggal. Jika tidak, akan kembali ke main menu. Next, ini untuk mockup-nya. Ini ada pemilihan tanggal, lalu di sini nanti muncul total pendapatan, di sini ada modalnya, lalu ada keuntungan. Next, untuk flowchart supplier. Flowchart supplier ini dimulai dari F5, lalu tampilkan form daftar supplier, lalu ambil data dari database supplier, selanjutnya tampilkan supplier ke tabel. Lalu ada decision, ingin mengedit data supplier, terdapat dua pilihan, ya atau tidak. Jika tidak, kembali ke main menu, ada decision lagi, jika iya maka akan langsung ke main menu. Jika saat ingin mengedit data supplier memilih ya, maka akan terdapat tiga pilihan, yaitu create, edit, dan delete. Ada decision di sini edit data. Decision pertama untuk create, lalu langsung menuju F5C untuk create. Yang kedua ada edit, dan selanjutnya ke F5E untuk edit. Yang ketiga ada delete, langsung ke F5D untuk delete. Untuk CRUD-nya seperti ini.
dimulai dari F5C untuk read. Selanjutnya tambah form tambah supplier, tampilkan form tambah supplier, lalu input toko supplier, alamat, dan nomor telepon. Lalu jalankan query insert the database dan kembali lagi ke F5 ke supplier. Selanjutnya ada F5E untuk edit. Lalu tampilkan form edit supplier, lalu edit toko supplier, alamat, supplier, nomor telepon. Lalu jalankan query update dari database dan kembali lagi ke F5. Lalu F5D untuk delete, tampilkan form hapus supplier, pilih supplier, lalu jalankan query dari database, jalankan query delete dari database, lalu setelah selesai kembali F5. Untuk mockup supplier seperti ini terdapat dua pilihan, yaitu daftar supplier untuk melihat data suppliernya dan input data supplier untuk menambah data supplier. Next, ini untuk input data supplier untuk menambahkannya, dan ini untuk melihat data hasil yang sudah ditambahkan. Selanjutnya flowchart form barang. Dimulai dari F6, lalu tampilkan form daftar barang, lalu proses ambil data dari database. Selanjutnya tampilkan barang ke tabel. Lalu ada decision, ingin mengedit data barang. Jika tidak, maka akan kembali ke main menu. Lalu ya, akan kembali ke main menu lagi. Jika ingin mengedit barang memilih ya, maka akan terdapat create, edit, dan delete. Lalu ada decision, edit data. Pertama create, maka akan langsung menuju ke F6C. Yang kedua ada edit, menuju ke F6E. Yang ketiga ada delete, menuju F6D. Untuk rootnya dimulai dari F6C, tampilkan form tambah barang, lalu input nama, harga modal, tipe, dan total stock. Lalu jalankan query insert database. Lalu kembali ke F6. Lalu F6E untuk edit, tampilkan form edit barang, lalu edit nama, harga modal, tipe, total. Lalu selanjutnya proses, jalankan query update dari database, lalu kembali ke F6. Lalu selanjutnya F6D untuk delete, tampilkan form hapus barang, lalu pilih barang dan jalankan proses query delete from database, lalu kembali ke F6. Untuk mockupnya seperti ini, terdapat dua pilihan, daftar barang dan input barang, sama seperti menu sebelumnya. Daftar barang untuk melihat data barang dan input barang untuk menambah daftar barang. Ini mockup input barang seperti ini. Dan untuk input data barang yang tadi seperti ini tampilannya. Lalu ada flowchart daftar petugas, dimulai dari F7, lalu proses tampilkan daftar petugas, lalu ambil data petugas dari database, lalu selanjutnya ditampilkan petugas ke tabel. Lalu selanjutnya ada decision, kembali ke menu utama. Jika iya, maka akan kembali ke menu utama. Jika tidak, maka akan menampilkan form daftar petugas. Untuk mockupnya seperti ini. Lalu flowchart about. Dimulai dari F8, lalu tampilkan form about, lalu tampilkan about application, about, dan about author. Lalu ada decision, kembali ke menu utama. Jika tidak, maka akan ditampilkan lagi form about. Jika iya, maka akan kembali ke menu utama. Untuk mockupnya seperti ini. About berisi tentang aplikasi dan juga nama author. Selanjutnya form help. Dimulai dari F9, lalu tampilkan form help, lalu tampilkan guide aplikasi. Lalu kembali ada decision, kembali ke menu utama. Jika tidak, maka akan ditampilkan lagi form help. Jika iya, maka akan kembali ke menu utama. Mockupnya seperti ini. Menu help adalah tata cara penggunaan aplikasi. Next. Nah, untuk database-nya seperti ini. Terdapat tabel relasi dan ini tabel database-nya. Seperti ini. Next.
Sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan untuk demo aplikasi. Selanjutnya kami akan mendemokan aplikasi yang sudah kelompok kami buat. Langsung saja di run. Aplikasi ini bernama LR Compostor Application. Terdapat dua user untuk dapat login ke dalam aplikasi, yaitu user admin dan user petugas. Saya mulai dari user admin dahulu. Username-nya admin, password admin. Kita klik login. Nah, di dalam user admin ini terdapat 10 menu, sedangkan di user petugas hanya terdapat beberapa menu saja, tidak sekompleks user admin ini. Di dalam user admin terdapat menu kasir, menu keuangan, daftar supplier, daftar barang, daftar pelanggan, menu petugas, history, about, help, dan logout. Untuk memulainya, saya akan mulai dari daftar supplier saja. Kita klik. Di sini terdapat menu daftar supplier dan input data supplier. Daftar supplier ini untuk melihat data suppliernya, dan untuk input data supplier ini untuk menambahkan data suppliernya. Saya coba. Untuk ID supplier, karena terisi otomatis, langsung saja diberi nama di kolom nama supplier ini. Misalkan toko Makmur. Alamat di Ciamis. Nomor telepon kita acak. Submit. Sukses. Oke, kita exit dan lihat di daftar supplier. Nah, data yang dimasukkan tadi terdapat di daftar supplier ini. Jika ingin mengubah, bisa menekan tombol edit ini. Bisa nama tokonya kita tambah menjadi Makmur Jaya. Lalu save, oke, dan refresh. Toko berubah menjadi toko Makmur Jaya. Selanjutnya kembali lagi, dan selanjutnya kita coba daftar barang. Kita klik. Sama seperti tadi, daftar barang untuk melihat data barang, input barang untuk menambahkan data barang. Coba dulu dari input barang. ID barang sama seperti tadi, otomatis. Untuk nama barang, misalkan contohnya pakan. Stok 100. Harga jualnya misalkan 5.000. Untuk modal misalkan 4.000. Tipe unit ini kita jualnya per karung atau per kilo. Misalkan per kilo saja. Maka isinya tipe unit ini kilo. Langsung submit. Oke, exit. Dan kita lihat di daftar barang. Nah, data tadi sudah masuk di sini. Jika ingin mengubahnya sama seperti tadi, klik edit. Misal kita ubah harga menjadi 6.000. Lalu save. Oke, lalu refresh. Maka harga berubah menjadi 6.000. Kita back lagi. Selanjutnya daftar pelanggan. Sama seperti sebelumnya, input untuk menambah data dan daftar pelanggan untuk melihat datanya. Kita coba input. Data pelanggan ini otomatis sama nama, misalkan Rudi. Alamat Ciawi. Nomor telepon kita acak juga. Lalu submit. Oke, exit. Kita lihat di daftar pelanggan. Nah, Rudi sudah masuk ke daftar pelanggan di sini.
Untuk edit bisa kita coba, misal ganti alamatnya menjadi Tasikmalaya, lalu save, oke, kita refresh dan alamatnya langsung berubah. Kita back, lalu back lagi. Untuk selanjutnya menu petugas, ini terdapat 3, sebelumnya sudah dibuatkan sebagai contoh. Kita back, ini help, menu help untuk panduan menggunakan aplikasi ini. Kita kembali, lalu ada menu about, ini latar belakang aplikasi ini dan juga nama-nama anggota kelompok yang membuat aplikasi ini. Kita back, ini history untuk melihat data transaksi, berarti kita harus menggunakan menu kasir dulu untuk melakukan transaksi. Ini menu keuangan untuk melihat keuntungan, sama kita harus melakukan transaksi terlebih dahulu. Transaksi ini dapat dilakukan oleh user admin dan user petugas. Kita coba untuk melakukan transaksi. Di sini terdapat 2 pilihan, yaitu kalkulator jasa dan pembayaran barang. Kita coba pembayaran barang. Misalkan pelanggan akan membeli beras kiloan, beras per kilo. Pelanggan akan membeli beras misal 10 kilo. Lalu masukkan ke keranjang. Selain beras, pelanggan juga akan memberi dedak. Misalkan dedaknya 5 kilo. Masukkan ke keranjang. Pelanggan juga ingin membeli sekam sebanyak 1 karung. Masukkan keranjang. Nah, di sini total harga dari jumlah ketiga barang ini sebanyak 115.000. Nah, di sini bisa juga bila terjadi kesalahan dapat dihapus dari keranjang. Misalkan tidak jadi membeli sekam, maka bisa dihapus. Kita klik, maka tidak akan ada. Dan harga juga berubah menjadi 110.000. Untuk nama pelanggan kita bisa di sini, dan otomatis daftar pelanggan yang ada di menu daftar data pelanggan akan muncul di sini. Dan jika tidak akan menggunakan nama pelanggan bisa dicek tentang di sini. Untuk uang pembayaran ini, jika data yang dimasukkan kurang, maka angka di sini akan berubah menjadi merah. Misalkan hanya membayar 100.000, maka akan merah dan minus 10.000. Tetapi jika dimasukkan 120.000, maka akan ada kembalian 10.000 dan angka ini menjadi hitam. Lalu jika sudah, kita klik bayar. Ini struknya pelanggan tanpa data pelanggan, total harga segini, total bayar 120.000 dan ada kembalian 10.000. Lalu klik bayar. Selanjutnya bisa dicek di menu history. Nah, terdapat transaksi tadi, beras kiloan dan juga dedak, sesuai seperti yang tadi. Untuk menu keuangan, misalkan dari bulan Juli sampai 8 Agustus, bulan Agustus tanggal 1. Ini sesuai tanggal dibuat video sekarang, kita hitung. Nah, transaksi tadi akan muncul di sini dengan total pendapatan 110.000
Modal yang dikeluarkan 99.000 dan keuntungan yang didapat 11.000. Selanjutnya untuk pembayaran jasa. Pembayaran jasa kita pilih di sini jasa giling. Kita klik. Lalu misalkan pelanggan akan menggiling sebanyak 30 kilo misalkan. Masukkan ke ranjang. Nah, ongkos 1 kilo penggilingan padi ini seharga 350 rupiah. Dan pelanggan akan menggiling 30 kilo. Maka harga yang harus dibayarkan seharga 10.500. Misalkan yang akan ini Faisal. Lalu di sini sama seperti tadi, jika kurang maka akan merah, dan jika lebih maka akan ada kembalian, dan jika pas akan di sininya 0, kembaliannya 0. Kita coba misalkan 15.000. Bayar, lalu bayar. Nah, seperti itu jika jasa penggilingannya dibayar menggunakan uang. Nah, selain menggunakan uang, di sini dapat membayar jasa giling menggunakan beras. Kita contohkan, misalkan tambahkan di sini berat padi yang akan digiling sama misalkan 30 kilo. Nah, total harga 10.500. Kita konversikan 10.500 ke harga beras yang sekarang, yaitu 9.500. Di sini misalkan Rudi. Nah, jika ingin membayar menggunakan beras, maka harus mengkonversikan total harga ini dengan harga beras. Maka di sini kita masukkan saja 10.500, kita masukkan saja uang pasnya, lalu bayar, klik bayar lagi. Nah, setelah sudah dibayar, petugas harus mengkalkulasi berapa berat beras yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Misalkan tadi 30 kilo. Lalu dihitung 10.500 setara dengan 1,100 kilo beras. Maka nanti pelanggan harus memberikan 1,100 kilo beras kepada petugas. Seperti itu. Selanjutnya untuk menu user petugas. Kita logout karena ini sudah. Tadi menu keuangan sudah. Kita coba lagi hitung karena ada penambahan data transaksi. Nah, di sini jasa giling modalnya 0 karena ini tidak membeli dari supplier. Total harga ini tadi yang membayar menggunakan beras sama dengan 10.500. Jadi di sini dituliskan 10.500 saja. Kita logout untuk masuk ke user petugas. Untuk user petugas ini, username petugas, password petugas. Kita login. Nah, di sini hanya terdapat menu kasir, daftar barang, history, daftar pelanggan, about, alert, dan logout. Di sini tidak terdapat seperti data keuangan karena itu hanya dapat diakses oleh admin.
Untuk daftar barang juga hanya dapat melihat, tidak dapat menambah. Dan harga modal juga disensor, hanya admin yang dapat mengetahuinya. Kembali, daftar pelanggan hanya dapat melihat daftarnya, tidak dapat menambahkan. Untuk help dan about sama. Untuk history juga sama. Ini data yang tadi dimasukkan oleh admin dan akan muncul juga di user petugas. Kembali, untuk menu kasir sama saja seperti user admin. Kita coba. Misal ada yang membeli sekam sebanyak 2 karung, lalu masukkan ke keranjang. Sama seperti tadi, ini kita coba Rudi, dan uang yang dibayarkan misalkan 10.000, maka akan di sininya 0 karena uangnya pas, lalu bayar, ini struknya, lalu bayar. Kembali, untuk melihat historinya. Nah, di sini tadi yang dimasukkan oleh menu petugas, sekam sebanyak 2 karung, ada muncul di sini. Tambahan demo untuk menu daftar supplier, daftar barang, dan daftar pelanggan. Sebelumnya pada daftar menu tersebut tidak ada fitur search untuk mencari data. Sekarang sudah ada. Kita coba cek. Di sini data akan dicari berdasarkan nama. Misalkan kita ketikkan F, maka yang muncul hanya nama yang berawalan dari F. Coba T, yang muncul hanya Thomas. Kita coba di menu yang lain, misalkan di daftar barang, kita cari B, maka akan muncul beras. Jika M, maka akan menir yang munculnya. Selanjutnya di menu yang lain, menu daftar supplier. Kita coba cari juga toko H. Nah, yang muncul hanya toko Harapan. Mungkin cukup sekian demo aplikasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.